Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita mempelajari materi tentang kebutuhan. Setelah sebelumnya kita mempelajari materi tentang biaya peluang. Nah, kalian harus bisa membedakan ya, mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan adalah hal dasar dalam memenuhi keberlangsungan hidup dan harus segera terpenuhi. Sementara keinginan itu kebutuhan manusia yang lebih cenderung keinginan atas barang atau jasa yang dia inginkan. Ya, yang sifatnya itu memang tidak mengikat dan tidak harus segera terpenuhi saat itu juga. Jadi contohnya misal kalian kalian ingin membeli laptop. Kalau uang kalian cukup, kalian bisa membeli saat itu juga. Namun kalau uang kalian kurang, maka kalian bisa menabung sampai uang kalian cukup untuk membeli laptop tersebut. Ya, jadi kalau kebutuhan itu wajib harus segera terpenuhi seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu wajib harus terpenuhi. Kalau keinginan lebih condong ke ego manusia untuk memiliki barang tersebut. Karena cenderung ada beberapa manusia, bukan beberapa ya. Memang terkadang ada manusia yang ingin memiliki suatu barang tersebut karena ingin pamer atau tidak mau kalah dengan temannya. Ada yang seperti itu. Ya, jadi usahakan kalian harus bisa tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan, bagaimana pengelompokannya itu ada 4. Yang pertama, menurut intensitas kegunaan, itu adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi saat ini juga. Karena apa? Karena kebutuhan primer adalah kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Contohnya, ketika kalian ketika kalian lapar, kalian makan. Ketika kalian haus, kalian minum. Ya, ketika kalian berpergian atau keluar dari rumah, pasti kalian harus menggunakan pakaian. Ya, seperti itu. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer tercukupi. Setelah kalian makan, setelah kalian minum, setelah kalian memiliki tempat tinggal, ya maka kalian bisa untuk membeli televisi, membeli laptop, membeli HP, ya itu adalah kebutuhan sekunder. Dan biasanya kalau kebutuhan sekunder ini akan timbul seiring dengan perkembangan zaman. Ya, itu biasa akan timbul. Jadi misalnya kayak contohnya HP, dulu kan ada HP Nokia zaman dulu yang kamera yang belum ada kamera, yang layarnya masih monokrom. Namun sekarang seiring perkembangan teknologi, sekarang HP variasinya banyak. Ya, dulu cuma ada merek Samsung, Nokia, mungkin Benki, Siemens. Ya, sekarang sudah Oppo, Vivo. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian tersier adalah kebutuhan yang lebih condong kesenangan manusia tersebut akan barang tersebut dan sifatnya biasanya bersifat mewah. Ya, ini biasa kalau kebutuhan tersier ini, kalau bahasa lebih mudah itu, tidak semua orang bisa memiliki atau mempunyai kebutuhan tersier atau bisa dapat memenuhi kebutuhan tersier mereka. Contohnya apa? Rumah mewah. Tidak semua orang memiliki rumah mewah. Ya, hanya orang yang memiliki uang yang cukup, yang orang yang menengah ke atas yang bisa membeli rumah mewah. Ya, seperti itu. Kemudian Harley Davidson. Tidak semua orang memiliki motor Harley Davidson. Ya, karena harganya memang cukup mahal. Terkadang orang membeli motor Harley Davidson itu bukan hanya untuk sekedar gaya, tapi adalah hobi. Ya, namun tidak semua orang punya motor Harley Davidson. Ya, contohnya seperti itu adalah kebutuhan tersier. Kemudian yang kedua, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya itu ada 3. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi saat ini juga. Contohnya apa? Makan, minum, berpakaian. Ya, jadi kalau bisa dibilang kebutuhan sekarang itu hampir sama seperti kebutuhan primer. Nah, kalau kebutuhan primer adalah kebutuhan yang memang harus dipenuhi saat itu juga, kebutuhan sekarang memang sama ya, dipenuhi saat ini juga. Cuman sifatnya ini kalau primer itu secara umum, ya kalau sekarang itu secara khususnya. Ya,
Kemudian kebutuhan yang akan datang atau kita sebut dengan kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang dapat terpenuhi di masa yang akan datang. Jadi dalam artian itu tidak bisa saat ini juga terpenuhi juga tidak masalah. Ya, atau kalau bahasa mudanya adalah kebutuhan yang pemenuhannya baru bisa dilaksanakan pada masa yang akan datang. Contohnya, ketika kalian ya ingin memiliki sepatu yang harga 300.000, kalau kalian punya uangnya, kalian bisa beli saat itu juga. Namun ternyata kalian tidak memiliki uangnya, maka kalian otomatis harus nabung. Kalian kumpulkan uang kalian, nanti ketika uang kalian cukup untuk membeli sepatu itu, baru kalian bisa membeli sepatu tersebut. Nah, berarti di sini adalah kebutuhannya masa depan, karena kalian baru bisa memiliki sepatu ketika kalian sudah memiliki uang dan tidak saat ini juga. Ya, seperti itu adalah kebutuhan masa depan. Nah, salah satu contoh lagi adalah asuransi. Asuransi kan memang untuk pelaksanaannya, untuk asuransi itu bisa berjalan kan memang tidak bisa saat ini. Ya, jadi baru pada saat kalian sakit atau pada saat kalian dirawat di rumah sakit baru asuransi itu bermanfaat. Ya, kalau misalnya kalian sehat ya asuransi tersebut tidak bermanfaat. Ya, baru bermanfaat ketika kalian mengalami sesuatu hal. Nah, jadi bisa dibilang asuransi ini adalah kebutuhan yang akan datang atau kebutuhan masa depan. Kemudian, kebutuhan tidak terduga adalah kebutuhan yang memang tidak bisa diprediksi. Ya, tidak bisa direncanakan. Kebutuhan yang tiba-tiba datang. Misalnya, kalian misal si A hari ini sehat. Tiba-tiba si A besok sakit, harus dirawat di rumah sakit. Nah, otomatis kan rincian biaya itu pasti akan nambah, karena kan pasti si A ini ya pasti tidak menyangka bahwa dia harus mengeluarkan uang banyak untuk biaya di rumah sakit, karena dia memprediksikan untuk bulan ini dia tidak sakit, ternyata tiba-tiba sakit. Itu adalah kebutuhan yang tidak terduga, tidak bisa diprediksi. Ya, seperti misal si B lagi mengendarai motor, kemudian tiba-tiba ban motornya pecah. Itu kan juga prediksi dia. Jadi dia harus mengeluarkan uang tambahan untuk membeli ban motor yang baru, seperti itu. Kemudian kebutuhan menurut sifat ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang lebih berhubungan pada keadaan jasmani atau fisik ya seseorang terhadap barang atau jasa. Ya, biasanya kalau kebutuhan jasmani itu dalam bentuk barang, contohnya pakaian, minuman, ya obat-obatan dalam artian untuk menambah daya tahan tubuh, ya vitamin juga sama ya, seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang kalau kebutuhan jasmani misalnya kalian suka lari, kalian suka olahraga, kalian suka main futsal, pasti kalian harus membeli peralatan dibutuhkan. Kalau kalian biasanya olahraga lari, pasti kalian butuh sepatu lari ya, atau sepatu running. Ya, seperti itu. Bagi kalian yang suka main futsal, pasti kalian butuh sepatu futsal. Ya, pemenuhannya. Ya. Kemudian kalau kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang sifatnya lebih ke spiritual, lebih ke jiwa. Contohnya apa? Beribadah. Ya. Biasanya kalian ketika selesai atau setelah melakukan ibadah, pasti biasanya perasaan akan tenang. Ya, bagi orang yang muslim ketika selesai melaksanakan ibadah sholat, itu biasa pasti hati menjadi tentram, menjadi damai, menjadi tenang. Ya, untuk yang Kristen ketika selesai beribadah di gereja, itu pasti hati juga merasa tenang. Orang Hindu pun juga sama. Ya, ketika beribadah di pura, Buddha juga ketika beribadah di wihara. Ya juga pasti setelah melakukan ibadah pasti dia akan merasa tenang. Ya, itu adalah kebutuhan rohani. Kemudian mendengarkan ceramah keagamaan. Nah, itu biasanya pasti membuat hati kita menjadi tenang. Ya, seperti itu. Kemudian, kebutuhan menurut subjek kebutuhan adalah kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang
dipenuhinya berdasarkan dari tingkat orang yang membutuhkan. Contohnya, petani pasti membutuhkan cangkul, dokter membutuhkan stetoskop. Ya itu sudah pasti. Jadi kok bisa dibilang kebutuhan individu adalah kebutuhan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu atau profesinya. Itu adalah kebutuhan individu. Nah kalau kebutuhan kelompok itu adalah kebutuhan yang dimana kebutuhan ini bisa bermanfaat atau bisa digunakan oleh masyarakat umum atau secara umum atau banyak. Contohnya apa? Jalan raya. Itu semua orang bebas menggunakan jalan raya. Ya, toilet umum, semua orang bebas menggunakan toilet umum. Ya, seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang memang digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, kemudian pengelompokan alat pemuas kebutuhan. Yang pertama adalah menurut intensitas kegunaan. Itu adalah barang ekonomi. Nah, kalau barang ekonomi itu adalah barang yang untuk memperolehnya ini membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga. Contohnya apa? Pakaian. Rumah. Untuk membangun rumah kan nggak bisa langsung simsalabim langsung jadi. Nggak bisa. Ya. Harus bikin fondasinya dulu, dicor, disemen, segala macam, dibikin rangkanya segala macam baru jadi rumah. Pasti membutuhkan biaya, waktu, membayar buruhnya, ya, belum biaya buat pembuatannya, ya bahan bakunya segala macam. Itu adalah barang ekonomi. Kalau barang bebas adalah barang yang jumlahnya melimpah dan cenderung barang ini adalah barang bebas. Semua orang bisa menggunakannya. Contohnya apa? Sinar matahari dan air. Nah, kalau sinar matahari semua orang bebas menggunakan sinar matahari, tidak ada larangan. Ya, cuma memang sinar matahari di waktu-waktu tertentu memang bisa menjadi hal yang berbahaya. Ya, kemudian air itu juga ada barang bebas. Semua orang bebas menggunakan air. Namun ada juga beberapa yang bisa digunakan, namun ada beberapa air itu yang bisa menjadi barang ekonomi. Contohnya apa? Perusahaan air minum. Itu dia mengambil air dari mata air gunung yang bebas, diambil, diolah, diproses, dibentuk menjadi sebuah kemasan yang unik, dijual kembali, mendapatkan keuntungan. Jadi bisa dibilang air ini untuk intensitas kegunaan ada dua ya. Bisa menjadi barang ekonomi, karena air ini bisa diperjualbelikan, contohnya kayak Aqua, Ades, Fit, atau barang yang bebas. Contohnya apa? Ketika kalian jalan-jalan ke curug, ke air terjun juga bebas kalian menggunakan air ya, seperti itu. Kemudian kedua, menurut cara pemakaian itu ada barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang dapat langsung dipenuhi atau dapat langsung dikonsumsi. Contohnya apa? Makan. Ya, makanan, minuman, pakaian, buah-buahan ya, itu bisa dapat dikonsumsi atau bisa digunakan saat itu juga. Nah, kalau barang produksi adalah barang yang sifatnya ini adalah digunakan untuk proses produksi barang. Ya, itu adalah barang produksi. Contohnya itu peralatan, mesin-mesin, ya bahan baku, itu adalah barang produksi. Kemudian yang ketiga, menurut cara pembuatan, ada 3 proses, barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Kalau barang mentah, itu adalah barang yang belum mengalami proses produksi. Ya, atau bisa dibilang barang mentah itu adalah bahan baku yang masih belum dalam proses produksi. Contohnya apa? Kapas, getah karet, itu masih barang mentah. Nah, kemudian yang kedua barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang sudah mengalami proses produksi. Nah, sudah ada mengalami proses produksi nih, namun belum bisa digunakan karena masih dalam proses. Contohnya apa? Dari kapas menjadi benang. Nah, benang ini masih belum bisa digunakan. Masih harus dalam tahap proses lagi. Getah karet juga sama. Getah karet dari barang mentah diproses menjadi barang setengah jadi, itu menjadi cairan karet, namun masih belum bisa digunakan, masih harus diproses lagi. Nah,
Kemudian yang ketiga, barang jadi adalah barang yang sudah selesai proses produksi dan siap digunakan. Nah, seperti tadi, ya, dari barang mentah, barang setengah jadi menjadi barang jadi, dari kapas menjadi benang, dari benang diolah menjadi sebuah pakaian. Ya, kita karet dari barang mentah diproses menjadi cairan karet, itu adalah barang setengah jadi. Nah, jadinya itu bisa jadi ban motor, ban mobil, ya, sarung tangan karet, segala macam, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, menurut bentuknya itu ada barang konkret dan barang abstrak. Sudah jelas ya, kalau barang konkret adalah barang yang bisa disentuh, dipegang, dilihat. Nah, kalau barang abstrak, barang yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, namun bisa dirasakan. Ya, contohnya angin, itu barang abstrak. Ya, oksigen, dalam angin itu ada oksigen, itu adalah barang abstrak. Tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Kemudian, yang terakhir adalah menurut hubungannya dengan barang lain. Ada barang substitusi dan barang komplementer. Kalau barang substitusi itu adalah barang yang sifatnya menggantikan barang lain. Contohnya, kalau kalian tidak memiliki sepatu, kalian bisa menggunakan sendal. Kalau kalian tidak makan nasi, kalian bisa makan roti, pizza, bubur, ya walaupun memang bubur itu nasi, ya roti segala macam. Kalau kalian tidak memiliki pulpen, maka kalian bisa menggunakan pensil atau spidol, ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, barang komplementer. Barang komplementer ini adalah barang yang sifatnya itu melengkapi barang lain. Contohnya motor, pasti harus ada bensinnya. Karena kalau tidak ada bensin tidak bisa bergerak, ya, atau berfungsi. Seperti itu. Ya. Kemudian spidol atau pulpen pasti harus ada tintanya. Karena kalau tidak pasti tidak akan bisa digunakan. Ya, HP juga harus memiliki charger, karena ketika HP lowbat mati, maka HP tersebut tidak bisa digunakan. Itu adalah barang komplementer. Ya. Kemudian yang terakhir adalah skala prioritas kebutuhan. Urutan kebutuhan yang disusun secara terstruktur berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi, atau bisa dibilang adalah skala prioritas kebutuhan ini adalah daftar susunan kebutuhan yang kalian buat untuk bisa memenuhi kebutuhan kalian dalam jangka waktu 1 bulan yang akan datang, berdasarkan dengan uang yang kalian miliki. Ya, itu kalau bahasa menurut saya seperti itu ya. Jadi ketika kalian nanti memiliki gaji, ya kalian harus bisa menyusun skala prioritas kebutuhan biar gaji kalian masih ada sisa untuk ditabung ya. Kemudian cara membuat skala prioritas kebutuhan itu ada 5. Pertama, tulis semua kebutuhan. Nanti ketika kalian sudah bekerja, ya, kalian tulis semua kebutuhan kalian selama sebulan itu apa aja. Setelah kamu tulis, kemudian kamu susun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Mana yang menurut kamu dari kebutuhan yang kamu tulis itu yang paling penting? Misalnya kamu ngekos atau kamu ngontrak, ya kamu harus bayar kontrakan, bayar token listrik. Setelah itu apa? Internet, ya, perlengkapan pribadi. Ya, disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang paling penting itu urutan yang paling awal, teratas. Kalau sudah membuat catatan kebutuhan alokasi dana, misalnya makan dan minum, kira-kira kebutuhannya berapa? 500.000 kah? 1 juta kah? Ya, dicatat. Untuk keperluan internet, 200.000 kah? Atau masang wifi kah? 400.000 per bulan? Ya, itu dicatat. Jadi biar kalian tidak lupa dan kalian bisa tahu alokasi dananya atau pembagian uang dari kebutuhan masing-masing. Ya, kemudian kalau sudah, usahakan untuk memilih kebutuhan yang paling memberikan manfaat, ya, secara optimal. Nah, kemudian yang terakhir adalah memenuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar yang telah ditentukan. Jadi setelah kalian menyusun dari awal sampai akhir, usahakan agar semua kebutuhan yang dari awal sampai akhir itu bisa kalian penuhi. Dan kalau menurut saya paling utama adalah jangan sampai pengeluaran kalian itu lebih besar dari pendapatan kalian. Misalnya kalian gaji 5 juta, jangan sampai pengeluaran kalian itu sampai 9 juta.
7 juta, jangan. Ya usahakan ketika kalian menyusun prioritas kebutuhan, usahakan uang kalian tuh masih ada sisa. Misalnya gaji kalian 5 juta, ya usahakan masih ada sisa 1 juta untuk kalian tabung. Jadi 4 jutanya bisa kalian gunakan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian materi tentang kebutuhan hari ini. Ya, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, ya, jaga diri, tetap sehat, ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.